Gus sepuh biyen lek omong kuwi kita itu jangan ingin menjadi apapun, tapi ketika Allah menakdirkan engkau hidup di dunia, jangan takut kamu tidak menjadi apapun. Kamu hadirin wal hadirat jamaah Yasin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dalam kitab Nasoihul Ibad. Di situ ditulis bahwa sungguhnya inti dari segala urusan kita di dunia maupun urusan kita di akhirat itu ada 4. Jadi sapa wonge yang bisa menguasai 4 hal ini, maka sebenarnya dia sudah mendapatkan sukses di dunia, lebih-lebih sukses di akhirat. Semua orang ingin sukses, tidak ada yang ingin, ya tidak ada yang tidak ingin sukses. Semua orang yang sukses. Lalu apa itu kunci kesuksesan? Di dalam kitab Nasoihul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani, bahwa ummahatu kullu amrin arba'un. Segala pusatnya urusan itu ada 4. Yang pertama disebutkan di situ bahwa beliau mengatakan umuddin atau pokoknya intinya agama yaitu qalilul dzunub, sedikitnya perbuatan dosa. Jadi ketika kita mengaku orang beragama dan ciri-ciri kita berhasil dalam mengarungi agama ini, semakin hari dosa kita semakin berkurang. Kira-kira semakin dino itu dosamu semakin berkurang atau semakin bertambah? Semakin bertambah. Berarti aku berhasil belum? Belum. Harusnya ketika dosa kita semakin berkurang, ini berarti kita berhasil di dalam urusan agama. Urusan uang urip kan cuma 2, dunia dan akhirat. Dunia ini dicari dengan bekerja dan lain sebagainya. Yo, dengan agama apa dunia dicari? Urusan akhirat dicari dengan agama. Ingat, intinya agama adalah sedikitnya dosa. Lalu umul odawiyatu qalilul akli. Intinya segala macam obat yaitu sedikitnya makan. Jadi wong golek mangane saiki ora rono-rono, ora nganyi-nganyi, insya Allah tidak butuh obat. Karena dia tidak akan terserang penyakit corona. Orang banyak terserang penyakit, banyak penyakit ini, penyakit itu, penyakit ini, penyakit kulit teko kabeh. Ini gara-gara apa? Salah satunya karena makanan mereka tidak cocok. Apa sing enek ngarepe dipangan? Enek jagung ya jagung, rambutan ya dipangan rambutan, lasep ya lasep, tahu pedes ya tahu pedes, sok mencret. Coba kalau makanmu hati-hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat beliau sering kita mendengarkan beliau itu jarang sekali kenyang. Bukan berarti tidak punya makan, banyak. Nabi dulu orang kaya, tapi kenapa kok begitu? Karena dia menjaga perutnya supaya tidak terserang penyakit tubuh. Orang kebanyakan terserang penyakit karena makanan sembarangan, semua dimakan. Oke, yang kedua. Yang ketiga, umul adabu qalilul kalam. Intinya adab atau akhlak yaitu qalilul kalam, sedikit bicara. Orang itu kalau punya adab yang tinggi, dia akan menjaga bicaranya. Ketika Nabi SAW bersabda, "Falyakun khairan aw yasum." Kalian itu berbicaralah yang baik. Loh, lalu saya sombong yang baik bagaimana? Menengok cocokmu.
Jangan terlalu banyak bicara yang tidak penting. Bahwa kadang-kadang suatu acara keagamaan ini cuma labelnya saja. Ya sampean di aku yo arep yang pengajian yasinan wong kene pada wong kono. Kene wong taat. Di pengajian, di yasinan, iki moto yasin tak 5 menit. Dan ngrasane wong ki 2 jam. Iki jenenge yasinan apa acara rasa-rasan bae men. Oleh karena itu, sedikitnya bicara yang kita bicarakan lebih baik diam daripada kita berbicara aneh-aneh yang tidak ada gunanya. Salah satu dosa kesalahan terbanyak yang diperbuat manusia itu adalah dari mulut. Orang kalau banyak bicara ini pasti banyak dosa. Kira-kira sing akan ngomong sobi. Aku. Boleh, Mbak. Hati-hati. Lebih baik kita diam itu emas. Namun bukan berarti orang diam mendapat emas, bukan. Namun orang diam itu lebih baik daripada bicara tidak ada gunanya. Oke. Yang ketiga, sekarang yang keempat, wa umul amani, dan pusatnya segala cita-cita. Tak pengen cita-citanya awak dewi tercapai, tujuannya awak dewi tercapai, apa yang kita inginkan dipenuhi oleh Allah. Apa pusatnya di situ? Apa intinya cita-cita? Yaitu as-sabr, sabar. Orang kalau ingin menggapai suatu tujuan itu tidak perlu dosa-dosa. Dia harus bersabar menunggu apapun itu. Bersabar. Jangan sampai ada penyesalan di dalam berusaha. Sabar mulai. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar Mbah YouTube. Ketika melihat orang-orang yang bersabar, itu dia akan Allah akan membantu meluruskan jalan orang yang bersabar itu mencapai tujuan. Tapi bagi orang yang gerusa-gerusu, ini dia terima ini dia awal dewi suwi pak awal dewi sugi dan nyabola motor lah berarti ini nggak berseparuh lah uang lebih ke mulai 5.000 nggak dari 20.000 maksudnya nggak awal dinaiknya retornya yo naik no awak oke banyak untungmu sekarang namun 2 tahun 3 tahun 10 tahun kemudian bangkrut biasanya ngono biasa tapi calon enggak mungkin enggak bersabar kita harus bersabar dalam mencapai tujuan. Al-Quran kan sudah menyebutkan ketika kita ingin mencapai tujuan, mendapat kesulitan, ingin apapun wasta'inu bisobri wassolat, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ini sabar ini bukan berarti sabar menenggelam saya berusaha, tapi jangan banyak mengeluh. Wes toh, apapun yang terjadi dinikmati. Stop ya, awal dewe kesel apa itu kenikmatan kan. Pemberahi dari kesel. Kesel yo leren. Ketika kita sudah sehat, mari kita bekerja lagi. Ada orang yang dia tidak bersabar. Setiap hari terus golekane duit, tok tangi turu duit, engko awan duit, sore duit, bengi duit, wes tidak ada waktu untuk beribadah. Bagaimana kalau manusia model-model seperti ini? Ini insya Allah TKP gitu ngomong. Kalau ini kan masih ada bau-bau ibadah, ya kan? Seumpama tidak ada bau-bau ibadah, orang mungkin orang teko yasinan ini. Ketika orang itu hanya duit tok pikirannya, isu duit, sore duit, bengi duit, ngising pikirannya ya duit, apa? Ancamannya Nabi SAW pernah bersabda bahwa ketika orang itu pemikirannya bangun tidur sampai tidur lagi naik duit tok sampai tidak ada waktu untuk beribadah, dia akan mendapatkan 4 kesulitan. Jadi kita rasakan kira-kira kita termasuk orang yang punya kesulitan ini apa enggak? Yang pertama, ketika orang seperti itu maka dia akan sibuk dan tidak ada hentinya, repot terus. Disamakan sampai sana jadi turu barang nanti tutup, ya kan? Bodoh. Yang kedua, kurang terus orangnya cukup baik. Kalau itu saya tidak tahu ya. Kurang terus orangnya cukup baik. Ini ciri-cirinya mereka
hanya mengejar duit terus. Yang ketiga, keinginannya tidak pernah terpenuhi. Pengen ngene wis keturutan. Jaluk sing ngene, aku yo pengen tuku motor sing apik. Wis keturutan motor lho, tanggane dhewe wis manasi mobil, dia pakai manasi ati iki Pak. Keturutan gitu. Malah sih jangan ya. Tidak ada yang cukup, yang ketiga memang. Yang keempat, pikirannya susah dan tidak ada ketenangan dalam hidup. Orang itu kalau hanya mikir duit, mereka akan susah terus khawatir bagaimana nangku aku ini, golek duitku ini, golek kerjaku ini. Tidak usah khawatir dengan semua itu. Nggak mikir utang. Ada kepala ulama dulu waktu saya di pesantren itu Gus sepuh dia lek omong kuwi, kita itu jangan ingin menjadi apapun, tapi ketika Allah menakdirkan engkau hidup di dunia, jangan takut kamu tidak menjadi apapun. Kamu pasti akan menjadi minimal jadi wong. Insya Allah tidak tinggi. Jangan mengharapkan pangkat yang tinggi. Jangan mengharapkan kita punya kedudukan. Jangan mengharapkan, oh saya itu harus punya pengaruh di sini. Kalau tidak begitu, kalau tidak bagus, harus saya jadi begini. Jangan. Dan jangan takut kamu tidak menjadi apapun. Ini kan jadi minimal sampai jadi kepala rumah tangga. Sing lanang. Nah, sing wedok minimal sampai jadi menteri keuangan. Menteri keuangan. Ibu negara. Apapun Kurung. Iya berarti wong. Apapun yang Allah gariskan untuk mulai itulah yang terbaik. Oke? Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi berkah bagi kita semua dan dapat kita terapkan dalam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi